pandita yang diangkat oleh majelis bahwa pandita kamu ini sudah 100% sebagai profesi. Karena majelisnya mampu untuk membiayai. Semangat pagi, Romo Krishna, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semangat pagi dan selamat pagi menjelang siang. Ya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini harus lengkap karena saat ini Romo sedang menggunakan pakaian dinas harian. PDH lengkap. Jadi harus juga salamnya lengkap. Ya. Wajib ya Romo ya. Ya. Lengkap ada kalau PIN MBI, kalau selendang pandita. Lengkap banget hari ini. Siap. Terima kasih kedatangannya Romo untuk yang kesekian kali menemani kami di sini. Siap. Ya. Nah, di sini mungkin dengan pakaian lengkap ini Romo berkenan untuk berbagi pengalaman kenapa sih Romo bisa tertarik jadi seorang pandita, atau mungkin sesuatu yang mendorong atau memang karena terkondisi sehingga Romo bersedia menjadi seorang pandita. Begini, saya menjadi atau ditabis menjadi pandita itu tanggal 25 November jam 4 sore di Wihara Budayana Rembang, Jawa Tengah. Yang mentabis saya adalah beliau, ada sekarang itu fotonya di bawah Sukong, Yang Mulia Bante Dewa Dharma Putra. Nah, asal mula ditabis itu dulu saya pernah hidup sebagai babajita, hidup menjadi biku dulu. Nah, di tanggal saya ditabiskan itulah saya melepaskan kehidupan kebikuan saya. Oh, jadi babajita jadi garawasa. Langsung ya. Jadi garawasa, tapi tataran spiritualnya pandita dan ya, ditabis resmi, kemudian juga mendapatkan kartu pandita dengan tanggal yang sama. Jadi kenapa ini penting diungkap? Kebanyakan pandita yang di daerah khususnya itu dia tidak ingat kapan ditabis. Kemudian Romo jadi pandita, waduh tanggal tahun lupa, pokoknya hujan lebat. Pohon kelapa di belakang wihara itu disambar petir. Nah, itulah saya ditabis. Nah, secara historisnya kemudian ya bukti diksanya tidak ada. Nah, kalau saya bisa menyebutkan sponsor saya menjadi pandita itu ada 2 orang. Yang pertama namanya adalah Bapak Untung Sukoco. Beliau adalah mempunyai bisnis transportasi yang di Lasem itu namanya Bistri Sumber Urip. Yang kedua adalah juga tokoh umat Buddha di Lasem, seorang wanita namanya Ibu Bertin. Nah, jadi setelah saya lepas jubah ditungguin beliau, kemudian yang menjadi sponsor saya menjadi pandita adalah juga beliau berdua. Jadi lengkap ada, dan kartu pandita tahun itu pun di dompet saya masih ada. Nah, jadi bukti-bukti seperti itu yang harus secara administrasi kepanditaan apalagi diperlukan. Karena pusat melalui lembaga pandita juga akan mendata seperti itu. Nah, kebanyakan problemnya kan seperti yang Romo katakan tadi. Kapan ditabisnya udah nggak ingat. Pokoknya waktu hujan lebat ya. Waktu hujan lebat atau kemarau panjang. Kelapa kena petir. Ya, itu tanda-tandanya. Nah, kemudian saya pikir kalau seseorang selesai menjalankan kehidupan babajita atau seorang biku, kemudian melepaskan jubah, terus tidak
aktif lagi di dalam pelayanan. Itu betapa sayangnya sebetulnya. Sayang sekali. Dan itu banyak terjadi. Entah karena apa gitu ya. Di Lampung juga banyak seperti itu. Setelah melepaskan jubah kok justru menghilang gitu. Bukannya aktif dalam pelayanan umat. Seharusnya kan lebih mendapatkan kebebasan lagi untuk menjalani seperti itu, untuk memberikan pelayanan kepada umat itu kan seharusnya lebih banyak waktu gitu, dan sebenarnya lebih didaya gunakan apa yang beliau pelajari selama ini, kemudian hanya dipendam begitu saja, hidup, bahkan jejaknya pun sulit untuk dicari, kemana kemana perginya, seperti itu. Nah, jadi awal mula saya tertarik ya seperti itu. Saya ditabis setelah melepaskan. Karena begini, banyak yang lepas jubah itu mungkin ini saya satu-satunya seorang yang selesai menjalankan kebikuan, kemudian ditabis menjadi pandita. Kebanyakan pandangan orang, pandangan umat, itu kan automatically bahwa seorang yang telah menjalankan kebikuan itu otomatis menjadi pandita. Langsung gitu kan ya, Romo, tanpa... Iya, tetapi secara struktural, secara administrasi kan tidak seperti itu. Iya, pasti ada jedanya. Enggak, maksudnya setelah menjadi biku itu kan ya otomatis kamu garawasa. Kamu garawasa. Mungkin ya mentok-mentoknya di upasaka gitu. Jadi harusnya kalau memang dia ingin meningkatkan atau ingin berkontribusi terhadap pengembangan Buddha Dhamma, dia ya harus mau nggak mau ditabis. Habis ulang ya, Romo? Tabis sebagai seorang pandita, jadi secara resmi gitu. Nah, nanti kalau misalnya hanya berdasarkan asumsi umat, setelah menjadi biku otomatis dia menjadi seorang pandita. Nah, itu administrasinya itu tidak dijalankan dengan baik gitu. Ya, seperti itu. Ini zamannya Romo ya? Iya. Kalau zamannya sebenarnya bukan hanya Romo ini luar biasa untuk administrasinya juga lengkap. Sebenarnya nggak hanya mungkin nggak hanya ada di daerah ya, di kota-kota besar pun masih banyak pandita-pandita yang kadang lupa, Romo. Tapisnya kapan? Ingatnya waktu hujan tadi. Iya, cuman kayak gitu fenomena seperti itu. Nah, tapi Romo ini waktu yang sejak sebagai seorang upasaka pandita. Sejak itu Romo sudah aktif dalam organisasi dan pelayanan juga? Iya, aktif dalam pelayanan. Kemudian karena saya ada pekerjaan yang lain, maksudnya aktifnya itu tidak optimal gitu. Karena dibagi antara kehidupan spiritual dengan kehidupan garawasa untuk mencari nafkah, untuk mencari nafkah. Pasti gitu, Romo. Ya, jadi kemudian setelah saya di istilahnya di pekerjaan saya itu, setelah saya tidak aktif di lapangan, kemudian dari pekerjaan saya itu ditarik ke staf. Nah, sejak tahun 2008 di situ saya mulai begitu aktif dan mungkin presentasinya bisa mencapai 75-25. Dari waktu ya? Iya, dari waktu itu saya ke agama itu mungkin lebih banyak. 75% tadi ya. Kalau dulu pada waktu saya masih belum disetafkan itu hanya 50-50. 10-15% saya ke membantu perkembangan. Kemudian kalau sekarang sudah mencapai 75-80% saya di Sadu Romo. Dan batas saya untuk mengabdi yang tadinya profesi saya yang sudah setafkan itu akan berakhir di ulang tahun saya 27 Mei tahun 2023 saya selesai secara. Oh, berarti nanti jadi 100% dong, Romo. Tapi tetap untuk waktu keluarga ada, Romo ya? Waktu keluarga ada. Yeah. Kan
pandita ini atau kehidupan spiritual atau kita membantu pelayanan, perkembangan agama, ini kan kalau untuk sekarang ini 100% itu kan istilahnya pengabdian. Ya. Pengabdian belum ada, mungkin di beberapa tempat itu ada seorang pandita yang diangkat oleh majelis bahwa pandita kamu ini sudah 100% sebagai profesi. Karena majelisnya mampu untuk membiayai itu, bahwa kamu sudah 100% sebagai profesi, kamu juga harus profesional, kerja kamu dipertanggungjawabkan, kemudian dampak dari pekerjaan kamu itu memang ada gitu. Nah itu beberapa tempat ada yang sudah menjadi profesi, tapi itu masih bisa dihitung pakai jari. Tidak semua ya, Romo. Tidak semua. Nah saya juga berharap melalui podcast ini mungkin DPD, Dewan Pimpinan Daerah Majelis Budaya Anak Indonesia di Provinsi Lampung nanti juga akan bisa memberikan kesempatan, walaupun bukan saya atau pandita yang lain, mungkin yang lebih muda dari saya, lebih energik, menjadi pandita profesi, mungkin satu profesi 2 atau 3 orang, saya pikir cukup membantu. Iya, seperti itu. Ini memang Romo sudah masuk masa pensiun, ini kayaknya masih sama saya beda tipis sekali ini usia. Iya. memang begini, dulu 3 tahun yang lalu ada wacana bahwa 58 tahun. Oke. Tetapi ternyata dengan berbagai pertimbangan, kalau diperpanjang 2 tahun, nanti adik-adikmu, anak-anakmu yang lulus terakhir ini mau dikemanakan? Regenerasi ya, Romo. Jadi itu tidak diketok, tetap 56. Ya. Siap, Romo. Nah, tetapi dari yang artinya kalau saya boleh tarik pertama kali di Rembang, dan kemudian sekarang Romo didomisili di Lampung. Awalnya hanya 10-15%, sekarang sudah 75%, 25%. Pelayanan apa saja Romo yang dilakukan sebagai seorang upasaka pandita? Pelayanan kalau saya di organisasi begini, ini agak unik. Saya pindah dari Medan ke Lampung itu 2008. Oh, berarti dari Rembang Romo ke Medan dulu? Baru ke Lampung? Hampir seluruh Indonesia. Oh, hampir. Hampir seluruh Indonesia menjalankan tugas. Kemudian sebelum saya di Lampung, itu saya di Medan. Dan kebetulan saya mendapatkan jodoh juga di Medan. Oh. Mendapatkan jodoh di Medan. Begini, ini tadi yang saya katakan agak unik. Tahun 2008 saya itu masuk Provinsi Lampung. Nah itu masa kepengurusan pertama dari yang namanya Bapak Gunawan Hendra. Itu menjadi Ketua Majelis Budaya Indonesia Provinsi Lampung. Saya di situ masuk dalam kepengurusan PSDM. Kemudian periode kedua saya masuk di Lembaga Pandita. Kemudian Bapak Gunawan Hendra digantikan oleh Bapak Indra Halim atau Bapak Abun. Itu saya juga masuk lagi ke pengurusan di Lembaga Pandita. Nah kemudian Bapak Indra Halim di periode kedua saya masih tetap di Lembaga Pandita. Itu secara keorganisasian. Kalau ditanya pelayanan, di Lampung itu ada satu perkumpulan yang namanya itu TSD. TSD itu tim Sukaduka. Nah tim Sukaduka inilah memberikan pelayanan secara aktif kepada umat Buddha. Ya, kalau umat Buddha itu berbagai. Umat Buddha yang tradisi lah, umat Buddha yang KTP lah, umat Buddha yang aktif lah. Kalau ada mungkin saudara, kerabat atau dirinya sedang mengalami sakit, kemudian dari tim atau perkumpulan tim Sukaduka ini bisa datang besok kemudian memberikan doa.
kalau ada pelayanan duka, mulai dari masuk peti, malam berikutnya, malam kembang, sampai penyempurnaan badan jasmani melalui penguburan maupun kremasi, itu aktif memberikan pelayanan. Ini dalam duka. Duka dalam arti kata duka batin kalau sakit, duka kalau meninggal. Nah, sukanya ya kalau ada diminta doa ulang tahun, sajing atau doa pemberkatan rumah baru, atau mungkin melayani wiwaha. Kemudian ada ruko, buka usaha. Dari tim suka duka ini memberikan pelayanan. Nah, itu memang masih berjalan karena kebetulan saya tinggal di kota gitu. Saya tinggal di kota, masih berjalan dengan baik, dengan aktif gitu. Bahkan suatu ketika 1 minggu itu bisa melayani 4 daripada orang yang sedang berduka. Wah. 1 minggu itu bisa 4 kali ya, Romo. Termasuk begini yang agak mendapatkan apresiasi luar biasa dari umat di masa pandemi. Nah, itu di masa pandemi kemarin, baik Delta maupun Omikron. Ya, itu di antara orang sudah memberikan pelayanan, oke, saya doanya dari wihara melalui Zoom saja. Nanti di situ di setel laptop atau apa bahwa mendiang sudah didoakan. Tetapi dari tim suka duka ini memberikan pelayanan secara langsung gitu. Jadi hadir langsung ya, Romo? Ya, hadir langsung di rumah duka gitu. Secara fisik, Romo? Secara fisik. Apa tidak takut? Tapi ya menjaga prokes. Prokes pasti. Prokes pasti. Tetapi pakai baju asmat. Oh, enggak. Asmat ya, betul ya? Enggak juga, cuman masker. Oh, masker. Masker saja, kemudian hand sanitizer dan lain sebagainya lah. Seperti itu. Jadi memberikan pelayanan secara total gitu. Mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari umat Buddha, khususnya di kota Bandar Lampung. Gitu. Ya. Tapi Romo, ini yang cukup menarik nih, tim suka duka. Biasanya kan tim ini suka terkadang dibagi 2 nih. Karena yang punya spesialisnya, yang kalau kedukaan ya kedukaan, kalau yang suka ya suka. Karena kalau dicampur biasanya nih suka khawatir ini nanti yang berbau ini sih Romo, tradisi atau apapun ya. Kok baru dari rumah duka datang ke wiwaha misalkan. Oh iya. Itu sebetulnya secara mindset saja Romo ya. Pertama mindset juga, tetapi memang secara etika. Yeah. Secara etika memang kurang baik. Kok begitu mengantarkan krematorium jam 9. Nah, kebetulan jam 11 nanti melayani wiwaha. Nah, itu kan secara etika kan. Yeah. Nah, kebetulan begini. Di tim ini boleh dibilang lengkap gitu. Ini anak saya Tia ini tahu ada seorang pandita yang pandai dalam upacara Mahayana. Liam Keng itu, Romo Aman. Oh iya, Romo Aman beserta tim yaitu ada melayani secara Liam Keng. Kemudian ada juga dilayani secara parita gitu. Nah, kebetulan di tim suka duka ini terdapat 7 pandita. Ya terjawab ini. 7 pandita. Jadi andai kata nantinya saya nih misalnya di Bayi Saja Guru, Romo jangan lupa nanti hari Minggu jam 11 ada wiwaha. Waduh, tadi malam saya sudah malam kembang nih di satu rumah duka. Dan besok pagi nih jam 9 atau jam 10 harusnya menghantarkan ke krematorium. Nah, ini bisa dialokasikan ke pandita yang lain. Jadi tidak harus dilaksanakan sendiri ya. Iya kan. Itu dia, makanya tadi saya bertanya, kan khawatirnya kalau mempelainya tahu, waduh. Aduh, ngeri gitu ya. Iya, jangankan yang baru pulang dari rumah duka atau baru pulang dari krematorium, baru pulang dari menguburkan gitu misalnya. Sedangkan sesama mempelai nih, kalau menurut etika atau kultur tradisi ya. Satu hari
Di satu tempat ini ada dua wiwaha nih, dua pemberkatan nih. Nah, mempelai yang satu ini nggak mau datang sebelum tempat itu bersih. Gitu. Oh iya. Iya. Ya sebelum tempat yang pertama itu. Jadi di sini admin wihara itu harus ada komunikasi itu dengan mempelai yang kedua nih. Jadi yang pertama ini selesaikan betul, wihara dirapikan, kursi atau dirapikan, baru mempelai kedua berikutnya masuk seperti itu. Itu secara etika. Benar, saya pernah ketemu Romo, kebetulan satu hari itu ada 4 mempelai di satu wihara. Iya. Kita bingung satu hari. Jadi karena ada yang terlambat, jadi sering tabrakan. Akhirnya ada satu mempelai kami masukkan ke toilet karena mereka tidak mau bertemu. Iya, memang. Ya, baik itu mungkin kalau ada yang pantangan mungkin seperti itu kan ya. Itu ada tertulis dalam satu buku namanya Tabu-Tabu Cungkok Lama. Ya. Ada di sana ada penjelasannya. Ya. Saya baru tahu loh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Dan itu cukup menarik sih. Nah Romo, tapi kalau dengan pengalaman Romo, jika tadi Romo mengatakan sudah di beberapa tempat dari semenjak dari Rembang terus sampai sekarang di Lampung sudah berapa tempat. Menurut Romo, pelayanan di semua tempat ini ada beda atau ada persamaan nih? Karena terkait dengan budaya daerah setempat. Secara keseluruhan, kalau pelayanan itu tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kalau tidak ada bedanya. Nah tentunya begini, yang membedakan itu misalnya yang membedakan itu kearifan lokal. Nah itu dia Romo. Ya, yang membedakan kearifan lokal. Wisdom. Iya. Dan seorang pandita kan memang harus bisa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dalam arti kata kalau kita seorang nasionalis ya seperti itu. Kemudian di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kalau untuk spiritual atau pengembangan satu agama kan memang ya kulturnya di situ ya seorang pandita harus bisa mengikuti seperti itu. Nah, di podcast yang lalu saya mengatakan saya sudah sampai ke komunitas Batak Karo. Saya sampai di Nias, saya sampai di Sibolga memberikan pelayanan ya kulturnya berbeda-beda. Tetapi sejauh yang misi seorang pandita itu adalah menyebarkan atau mengembangkan Buddha Dhamma, saya pikir tidak jauh berbeda. Karena di saat itu kan kita tidak bersentuhan langsung secara spesifik terhadap kultur dan budaya itu. Yang misi kita kan menyampaikan sharing Dhamma itu sendiri gitu. Tapi ada terkendala bahasa nggak, Rom? Sejauh ini enggak sih. Kalau misalnya begini, ada beberapa kendala bahasa memang. Satu saat saya itu SDT, Safari Dhamma Talk di Medan. Safari Dhamma Talk di Medan itu saya seharusnya cuma mendapatkan 4 titik. 4 titik itu secara otomatis 4 hari selesai. Tapi karena umat Buddha yang ada di Medan itu begitu intens sama Romo itu menjadi 28 hari. 1 bulan Romo? Hampir. Itu ngapain Romo? Begini, 28 hari. Di satu lokasi Dhamma Talk itu kan dihadiri oleh beberapa wihara, kumpul jadi satu. Nah, selesai Dhamma Talk, saya sharing Dhamma di situ, beberapa wihara ini kepada panitia meminta. Untuk Romo ngisi di wihara masing-masing. Ya. Nah, tadi yang dikatakan kendala bahasa, ini ada satu tempat, namanya itu Binjai, Binjai Medan. Binjai Medan. Nah, Medan ini begitu saya datang, umat di kota Binjai itu datang di satu aula, datang itu hampir penuh. Nah, kemudian didatangi juga oleh beberapa van, beberapa mobil Isuzu itu, beberapa kendaraan transportasi itu, beberapa Isuzu long chassis itu dari komunitas Batak Karo gitu.
Nah begitu saya ceramah berapi-api gitu, yang umat kota begitu mengerti dengan jelas, yang di belakang itu, nah itulah kendala bahasa. Iya, yang saya tidak mengatakan bahwa yang dari komunitas Batak Karo itu tidak mengerti, tidak seperti itu, karena memang saya melihat secara langsung bahwa yang saya katakan apa sih yang diomongin Romo itu, kebetulan beliau itu yang usianya sudah mendekati 60. Itu kan itu kan ikut satu rombongan itu. Ya, jadi ya mungkin mengerti tapi tidak, agak kalau signalnya itu agak terputus-putus gitu. Satu kesempatan frekuensinya mengerti, ya. Belum masih ini ya. Belum jadi satu frekuensinya. Ya, seperti itu. Masih beda frekuensi sedikit lah. Gitu ya, Nah, kebetulan enaknya kalau di Lampung itu komunitasnya hanya 2. Yang di kota itu Cungkokjen, kemudian kalau di daerah itu Jawa. Nah, kebetulan saya kan satu kultur sama daerah itu. Jadi anak saya juga mengerti ini kalau di Lampung siapa sih pandita dari kota yang ditunggu di daerah itu? Pasti Romo. Iya. Tadi waktu Romo mengatakan van, saya pikir fan base. Ternyata mobil van kan. Iya, ada van. Makanya saya ganti dengan cepat itu transportasi. Nah, itu dia makanya. Aku kirain pada punya fan base nih, hebat juga nih fan base-nya. Keren banget ya, kok. Iya. Ya itu yang kalau di daerah Lampung itu ya Romo yang ditunggu gitu. Mantap Romo. Nah, tetapi untuk yang berarti kalau kearifan lokal sendiri, sepanjang pengalaman Romo, so far tidak ada halangan ya menjalani pelayanan. Masih bisa diadop maksudnya. Halangannya sebetulnya itu dari segi teritorial dan transportasi. Itu ya. Dari segi teritorial kalau di Lampung itu seperti sekarang kalau dari tempatnya Romo, ini Lampung Timur ini sedang ada red pandita. Namanya di satu desa Gunung Kerung. Nah, Gunung Kerung itu kalau dari kota Bandar Lampung itu sekurang-kurangnya 2,5 sampai 3 jam. Itu naik mobil. Jalannya Pribadi loh. Dengan kecepatan berapa? Ya, kecepatan di kampung ya kalau jalan lurus 80. Jalan tol atau enggak. Jalan biasa? Enggak. Jalan tol itu kan cuman namanya jalan tol juga lintas gitu. Iya, jalan lintas tol Sumatera. itu lintas Sumatera, bahkan dia 90% itu jalan tol itu ya ladang kosong. Ladang kosong. Kalau exit tol baru mendekati kota, selebihnya ya ladang kosong. Ya itu. Jadi transport yang dikatakan tadi kendalanya adalah teritorial itu jauh. Bahkan ada satu tempat kalau yang dari kota itu bisa 8-9 jam baru sampai. Kalau kita mau ke mau ke Oku lebih jauh lagi 12 jam kalau kita mau ke Waikanan, dan itu masih provinsi Lampung. Bisa 12 jam memberikan pelayanan ke sana. Makanya kalau ceramahnya besok itu hari ini sudah memang harus berangkat. Ya. Sorry. Hanya lewat mobil saja, maksud jalur darat ya. Jalur darat saja. Ya, memang Indonesia kaya dengan kepulauan dan wilayah yang demikian luas ya. Ya, benar. Dan betul. Belum dibuat airport lagi ya. Bandara. belum. Di ini ya Romo ya, Lampung Barat ya. Itu pesawat perintis itu pun juga karena biasa pesawat perintis. Ada bisa memang hanya untuk sembako biasanya kalau untuk perintis. Itu pun mungkin juga ini peminatnya kurang. Ya, benar. Karena kulturnya kan bukan seperti Papua. Kalau Papua itu katakanlah dibilang sana itu susah, tapi daya belinya tinggi. Daya belinya tinggi. Ya termasuk yang BBM belum satu harga, semen belum satu harga, itu kan tinggi sekali. Tetap dibeli kan. Iya. Coba kalau kita bayangkan kalau di sana pesawat perintis ya, karena operasionalnya naik pesawat, satu sak semen mencapai 1 juta itu kan luar biasa. Tapi kan tetap dibeli di sana mampu. Tapi kalau Lampung kan tidak seperti itu. Jalan darat masih bisa sampai. Masih ada opsi alternatif. Ada opsi gitu. Nah Romo, tadi kalau dikatakan
dengan beberapa tradisi Buddhis, tradisi Mahayana, Romo juga fasih ya tradisi Mahayana. Mahayana ya karena kalau mengikuti saja bisa, di saat tertentu kalau suruh mimpin Liam Keng juga bisa. Oh, ini Romo serba bisa. Serba bisa. Ritualnya mau Manggala atau Manggala bisa ya. Ritual dengan pujanya bisa dengan tradisi Theravada atau Pali, ini juga bisa Mahayana. Ya. Diborong semua Romo, nanti yang pandita lain nggak kebagian Romo. Bercanda Romo. Iya. Nah, tapi ini ada satu hal yang cukup menarik lagi nih Romo. Kalau misalnya pada saat pelayanan dengan kearifan lokal, kayak tadi misalnya memasuki rumah baru, tapi kan mungkin mindsetnya Garawasa ini bukan memasuki rumah baru, tapi membersihkan tanda kutip ini Romo. Nah, membersihkan dari mungkin mereka berpikir bahwa karena udah lama ada penghuni. Kan kayak di Jakarta Romo, kalau ada tanah kosong tidak dijaga, itu banyak penghuninya tuh. Nanti kalau udah ada penghuni akan susah tuh untuk menempati. Nah, bagaimana Romo kalau pandangan seperti itu? Ya, saya pernah mengalami situasi seperti itu waktu di Dharma Bhakti. Waktu di Wihara Dharma Bhakti itu kan belakangnya sejauh Jelambar itu kan dulu makam ya Romo? Iya, makam. Kuburan. Kuburan Cungkok itu ya. Ya, saya pernah nyasar di situ. Ya, sejauh dulu alang-alang itu. Iya. Sebelum jadi perumahan Taman Duta Mas itu. Benar. Bompay, dan yang saya pikir keluar karena itu Bompay yang sudah ratusan tahun mungkin di situ, yang betul-betul diangkat kemudian dipindahkan itu 10% nggak sampai, yang lain itu bulldozer. Nah, dari bulldozer itu dulu memang ada fenomena seperti itu. Saya mengalami di satu blok itu ada satu rumah, setiap kerannya dibuka itu darah. Aneh kan? Bukan air tanah Romo, mungkin coklat. Ya bukan merah, bukan coklat, merah. Dan saya juga datang ke rumah itu gitu. Kemudian tahu-tahu ada kayak tengkorak manusia itu di meja makan ada kejadian seperti itu. Nah, kemudian ya beberapa dari penghuni juga minta untuk disajing, yaitu bahasanya dibersihkan itu. Nah, tetapi kalau menurut ajaran Buddhis kan tidak seperti itu. Untuk membersihkan, kemudian untuk mencapai nanti akan ketemu di pertanyaan belakang. Sebetulnya kalau doa-doa itu kan sebenarnya kan pujian-pujian kepada Buddha. Isi parita, isi doa itu kan pujian. Kemudian juga beberapa ajaran, karania itu ajaran. Suatu ketika bahwa biku diganggu oleh makhluk halus, kemudian dari tempat bahasanya kembali kepada guru Buddha, minta senjata untuk mengusir dan lain sebagainya, kan diberi parita karania. Itu kan eksensi daripada parita karania itu kan seperti itu. Manggala Sutta juga ajaran. Jadi bisa kalau dikatakan itu pembersihan juga bisa, karena begini. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Sata dewa manusa, Sang Buddha itu guru para dewa dan manusia. Buddho Bhagawati, Sang Buddha. Artinya apa? Selain guru para dewa, masa-masa kehidupan para dewa itu dengan makhluk halus yang lain kan sama. Jadi kalau ada manusia membacakan parita yang dulu di dalam kehidupannya pernah hidup di zaman Buddha, kemudian karena satu perbuatannya yang kurang bagus, terlahir di alam yang rendah, masih ada kesan-kesan pada waktu mengikuti ajaran Buddha, maka di situ dengan dibacakannya parita timbul kesadaran dari makhluk halus itu, gitu. Jadi begitu dalam kalau kita mau mengkaji ajaran Sang Buddha. Jadi Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawati.
Selain makhluk halus, kenapa setiap akan parita ada Aradhana Dewata? Itu kan mengundang para dewa. Ya? Nah, kalau Buddhist studies kan ada para dewa itu paling rendah itu adalah 50 tahun bumi sehari semalam di alam dewa. Nah, kemudian meningkat sampai sekian ratus tahun sehari di alam dewa. Jadi kalau 50 tahun saja berarti guru Buddha itu meninggal baru berapa ratus hari yang lalu. Nah, itu kesan-kesannya kan masih ada. Demikian juga jangka masa kehidupan makhluk-makhluk rendah yang begitu panjang itu sama. 50 tahun di alam dia, sehari semalam di alam manusia. Jadi kesan-kesan kehidupan dia pada waktu masih, kalau dulunya pernah mendengar ajaran Buddha, kemudian ya umat Buddha, atau mungkin di dalam kehidupan yang lalu itu dia ya bertetangga sajalah dengan umat Buddha. Paling tidak pernah mendengarkan parita. Oh, ini yang dulu pernah saya dengar. Kesan-kesan itu masih ada. Sehingga andai kata makhluk yang dibersihkan itu ingin berbuat jahat, oh, saya terlahir ini saja sudah berkat perbuatan jahat saya. Kalau saya masih berbuat jahat lagi, otomatis kehidupan saya di alam yang kurang baik ini akan semakin panjang kan, seperti itu. Mudah-mudahan parita atau doa yang dibacakan itu menimbulkan kesadaran seperti itu. Gitu. Nah, ini saya penasaran Romo, tadi yang case yang tadi selesainya gimana Romo? Yang di mana? Oh, yang di Taman Duta Mas. Mungkin begini. Di awal itu orang mengatakan, "Hayya, wo tinggal sini lo jangan ganggu. Kenapa lo ganggu saya?" Nah, sekarang kita balik. Lebih lama mana itu? lebih lama mana itu? Yang dia usir, yang dia bulldozer, di situ tempatnya yang sudah ratusan tahun, sedangkan kamu baru dibangunkan properti di situ oleh developer, kamu nempati situ baru 3-4 bulan yang lalu gitu. Kok kamu mengatakan lu ganggu saya? Sebetulnya makhluk itu yang terganggu gitu. Jadi di masa itu saya juga diundang untuk baca parita di situ. Ya, kepercayaan dia dengan parita seperti itu akhirnya juga. Nah, ini dari situ orang yang pertama itu dia nggak tahan itu, dijual. Oh, rumahnya dijual. Ya, kebetulan dia orang Medan. Beli di situ, saya suruh baca parita, ternyata nggak mempan juga. Dibacakan parita seperti, kalau dengan harapan dia timbul kesadaran gitu. Jadi setelah dibacakan parita tuh ya masih ada gangguan, akhirnya dijual. Dan setelah pindah itu nggak kontak sama saya. Dulu kan nggak ada handphone dan lain sebagainya. Dia datang ke Wihara Dharma Bhakti untuk dibacakan parita, terus pindahnya kemana saya lost contact gitu. Nah, tapi karena mungkin begini, kalau sekarang ya sudah nggak ada gangguan seperti itu. Ya karena ini manusia diganggu kok nggak takut. Biar saya aja yang ngalah. Menyerah dengan sendirinya. Menyerah dengan sendirinya. Karena semakin lama semakin banyak. Nah, kalau yang selain tadi yang tempat dibersihkan, biasa dia banyak pertanyaan ya. Misalkan kayak tadi ruko baru didoakan tuh biar penglaris. Nah, gimana tuh Romo? Kan kadang ada yang ini mau bangun rumah aja kadang suka menanam sesuatu. Iya, sesuai nggak Hong Shui-nya apa? Itu sebetulnya lebih kepada apa ya? Kepercayaan. Nah, kan ada satu ajaran Buddha yang mengatakan jangan percaya karena itu sudah tradisi. Jangan percaya karena itu sudah turun temurun. Jangan percaya karena orang tua selalu melakukan itu gitu. Nah, sekarang begini. Kalau laris, kalau kejayaan, kalau kemasyhuran itu hanya karena ditanam sesuatu, hanya karena dibacakan doa,
Saya berbicara, di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa melakukan itu. Nah, semua bisa ya? Ya. Semua bisa. Ya. Akan tetapi guru Buddha itu lebih menekankan kepada esensi apa yang ingin kamu capai. Gitu. Kalau kamu pengen laris gitu, berbuatlah sesuatu yang membuat toko kamu itu laris. Ada teknik dan sistem orang Cungkok kalau berdagang. Kalau ada pelanggan bertanya apakah ada barang ini, orang Cungkok tidak pernah mengatakan tidak ada. Selalu mengatakan ada, tunggu sebentar. Ternyata barang itu di mana? Sebelah. Di 3-4 ruko sebelah. Di orang ini tidak pernah mengatakan tidak ada. Ada. Nah, itu satu. Kalau pengen laris, orang Cungkok itu lebih baik untung 1.000, barangnya laku 100. Daripada untung 10.000, barangnya hanya laku 2 biji. Ya. Yang ketiga, orang Cungkok itu selama 3 tahun pertama tidak pernah menutup toko. Andai kata dia ada keperluan, dikasihkan orang lain, tunggu. Orang yang dipercaya tentunya. Oh, walaupun itu kakak kandung saya meninggal di luar kota, tetap buka. Nah, di sini pentingnya membangun sistem, baik skala kecil maupun secara besar. Nah, itu makanya kalau tadi dikatakan agar laris, agar apa, wah, orang berbondong-bondong ke toko dia, itu ya esensinya yang harus kita bangun. Kalau hanya karena dibacain parita dan ditanam kepala ayam di situ, di dunia ini nggak ada orang yang nggak bisa tanam kepala ayam dan membacakan doa. Bahkan orang sakti pun bisa diundang untuk baca doa di situ. Nah, tetapi apakah keberhasilannya? Perlu ditanyakan. Gitu. Ya, kan terkadang bukan jaminan. Iya, soalnya kan terkadang ada umat yang merasa, oh, supaya Cun manjur, nah ini ngundangnya nih bukan hanya pandita, tetapi sampai sangga. Iya, betul. Nah, tapi penjelasan Romo ini sangat masuk akal, Romo. Iya, makanya timbul satu analogi atau timbul satu sebutan baru, itu bikun itu biku dukun. Rokun juga ada, Romo dukun. Iya. Profesi tambahan. Ya, karena memang di sangga sendiri, beberapa sangga ada yang amulet-amulet itu, Romo. Dan ini beberapa umat juga merasa nyaman dengan diberikan atau mendapat amulet-amulet itu. Nah, ini yang akhirnya kan turun-temurun upasaka pandita yang tugasnya pelayanan lebih banyak berhubungan dengan rumah tangga, akhirnya juga akan ditodong. Doain saya dong, biar ini gitu. Enteng jodoh. Ada tuntutan begitu ya, Kak? Siapa tahu. Kan serba bisa. Oh iya sih. Pandita itu maha bisa loh. Tapi Romo bisa semua. Ya, kalau kebanyakan memang seperti itu. Ya, kalau di tempat atau di daerah masing-masing, karena sampai sekarang saya pikir kalau menjadi seorang Romo itu sampai sekarang ini dari jalur pendidikan formal yang sekolah tinggi atau institut agama itu belum banyak pengaruhnya terhadap peningkatan atau spiritual untuk menjadi seorang pandita. Tapi kalau mungkin menjadi guru dan sebagainya memang sudah menyebar. Nah, pandita ini kan bertolak daripada trust, kepercayaan masyarakat setempat kepada seseorang yang merasa dituakan, gitu. Bukan karena pendidikannya dan lain sebagainya, gitu. Karena dari segi pendidikan, dia mencari mata pencarian menjadi guru dan lain sebagainya, itu dari pendidikan. Tetapi kalau untuk diangkat menjadi pandita itu kan, untuk menjadi pandita diusulkan kepada majelis itu kan dari umat.
umat wihara itu. Oh ini yang patut, bukan dia gitu. Dia mungkin terlalu muda, dan ini dari awal nih cikal bakal orang tuanya juga dulu yang wakaf tanah ini, anaknya juga cukup santun, sifatnya seperti bapaknya. Nah dia diangkatlah menjadi pandita. Jadi merasa yang dituakan gitu loh. Ya. Dari situ kemudian timbul, wah dulu bapaknya tuh kalau jam 2 pagi pun kalau dipanggil, kalau anak saya sakit gigi, dia berangkat itu. Kalau anak saya demam panas, bapak dia itu jam 24 jam lah bisa dipanggil, kita jemput, bisa datang gitu. Woi, jangan-jangan anaknya ini sakti juga. Nah, kemudian dari situ ditodong, dijadikan diasumsikan bahwa dia itu orang yang pintar gitu. Hal-hal yang demikian itu sebetulnya juga kurang tepat. Saya tidak menyalahkan kurang tepat. Tanya saja itu dulu ada namanya siapa, yaitu Abeng ya. Abeng itu Biokong Dharma Bakti petak 9. Dulu itu di tahun-tahun, tapi sekarang udah ganti, sudah yayasan dan lain sebagainya udah ganti. Biokongnya atau Abeng itu sudah meninggal atau belum? Ditanya gimana, saya kan sering itu ngisi yang kebaktian di Dharma Bakti itu. Kan dia ada masalah ya, ruang tersendiri, memang ada kebaktian di sana. Gimana kok Abeng, rame nggak? Ya kalau kelenteng nggak tentu Romo. Ya kalau bisnisnya sepi, di sini rame. Kalau bisnis sepi, kelenteng rame. Kalau bisnis lancar saja, kelenteng sepi. Nah, itu sama dengan kalau seseorang sudah terpentok pada satu permasalahan, timbullah anggapan bahwa seorang Romo itu bisa lebih spiritualnya, bisa menolong gitu. Dan hal yang demikian juga hati-hati terhadap pandita itu sendiri. Jangan-jangan nanti tidak bisa mengaku bisa. Saya rumusnya kalau tadi nyentuk gitu, Romo kok saya berat jodoh, kok saya berat jodoh. Itu menurut sistem hukum karma. Jangan-jangan di dalam kehidupan yang lalu dia pernah berjanji sehidup semati kepada seseorang. Dan sampai kehidupan yang sekarang, lawan kamu atau cinta kamu itu nggak melepaskan kamu gitu. Tetap melekat gitu ya? Ya dalam hati itu ada kemelekatan, makanya kamu jadi berat jodoh gitu. Ada seperti itu. Kemudian diasumsikan bahwa wah kamu harus diciswak. Buang sial gitu. Tapi itu memang ada kemungkinan seperti itu. Kamu dulu sudah mempunyai cinta yang sehidup semati. Kebetulan tidak sama sada sama jaga sama sila sama panya, itu membuat kamu terlahir di tempat yang berbeda gitu. Kalau kamu mempunyai hidup yang sama seperti tadi kan memungkinkan sekali bahwa bertemu gitu. Tapi kalau bisa itu ya jangan bertemu gitu. Karena kalau kamu selalu bertemu berarti utang piutang kamu itu nggak selesai gitu. Jadi perjodohan ini Romo Kresna bersama istrinya, Tia bersama suaminya, itu memungkinkan sekali bahwa istri daripada Romo Kresna itu adalah seseorang yang dulu pernah diantar ke kuburan atau pernah diantar ke kremasi oleh Romo Kresna. Dan saat ini datang untuk membayar hutang gitu. Walaupun utang piutang, Tia bersama suaminya, mungkin suami Tia dulu pernah mengantarkan Tia ke pemakaman yang terakhir gitu. Sekarang terima kasih. Nah, makanya perjodohan itu karena ada hutang piutang. Kalau bisa jangan nanti di pintu surga kita tunggu, itu berarti hutang piutangnya tidak akan selesai. Yang kedua, jangan sedikit-sedikit masalah kita mengatakan liven saja atau kita cerai saja. Jangan.
Karena apa? Kalau sedikit-sedikit masalah kamu mengatakan, oh kita cerai saja. Nah disitulah bahwa kamu hanya menunda pembayaran utang piutang saja. Ya. Nah kalau misalnya utang piutang itu belum selesai kita putus, next entah beberapa kelahiran yang kadang pasti akan ketemu lagi menyelesaikan utang piutang yang belum selesai karena kamu mengatakan kata cerai tadi. Saya pikir kalau utang piutang nggak selesai, debt collector datang. Ya debt collectornya dia sendiri nanti pasti akan ketemu. Nah itu dia ketemu menagih ya. Iya. Wah, menarik Romo, ini beberapa penjelasan yang saya tadi baru mendengar sih Romo. Karena saya berpikir selama ini saya mendapat jodoh karena saya seperti artis atau siapa. Iya. Memuji diri sendiri. Iya memang hal-hal yang demikian itu jarang diungkap. Hal-hal yang makanya itulah semakin kita banyak ketemu orang, semakin kita banyak interview orang, ada saja yang baru yang kita temukan. Seperti itu. Baik Romo, ini sangat menarik sekali, terutama pengalaman Romo ini. Kalau ini sepertinya tidak akan habis. Iya, ada masukan lagi nggak pertanyaan Romo nih? Ya. Satu hal mungkin karena waktu juga ya. Iya, waktu juga. Kan Romo menjadi pandita itu dari tadi kan Romo udah menyebutkan yang pertama kali di Rembang sampai saat ini. Itu kan perjuangan yang tidak mudah. Pernah nggak sih Romo dalam hal seperti itu tuh ingin melepaskan kepanditaan itu sendiri? Begini, kalau melepaskan kepanditaan, kalau biku lepas jubah itu lazim biasa. Tapi kalau pendeta pengen istirahat aja lah, nggak usah jadi pendeta gitu. Saya pikir nggak pernah. Tetapi begini, ada beberapa hal yang tentunya itu dari intern kita sendiri, yang mungkin ya ada rasa iri hati atau ada rasa apa yang kurang senang gitu. Itu kadang-kadang bukan melepaskan, menyerahkan selendang gitu, bukan. Oh enggak lah, kalau saya diberikan tugas begini enggak lah gitu. Kalau saya mau diangkat menjadi ketua begini, enggak lah. Itu ada karena benturan di dalam itu ada. Tetapi kalau organisasi Romo ya, tapi pelayanannya tidak ditinggalkan ya. Ya enggak. Tapi sampai kita mau menyerahkan selendang ini kepada Sekwil atau Sangha bahwa saya mengundurkan diri dari pendeta, enggak sampai seperti itu, enggak sampai. Karena berpikirnya jauh ke depan, sayang gitu. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Kesempatan menjadi seorang pendeta itu tidak datang 2 kali. Karena apa? Kalau seluruh Indonesia pendetanya itu tidak lebih dari 1000, itu berarti yang tidak lebih dari 1000 itulah orang yang terpilih. Jadi jangan sampai karena satu dan lain hal timbul keputusasaan, timbul menyerah terhadap sesuatu. Itu jangan. Ya, karena sebetulnya gelar pandita itu sebetulnya gelar fungsional, tapi yang paling penting adalah latihan dari pandita silanya kan Romo. Betul sekali. Dan saya juga beberapa kali memberikan tauladan kehidupan sebagai seorang pandita. Jadi kalau memang ada sesuatu yang saya lakukan itu melanggar daripada kan ada 2 nih. Yang pertama adalah sila yang diberikan oleh Buddha atau peraturan hidup seorang pandita. Kemudian ada yang namanya kalau pandita samaya itu dibacakan pantangan-pantangan seorang pandita itu yang ada 50 pantangan. Ya, itu aturan sedang. Aturan ringan, aturan sedang, aturan berat. Nah, itu kalau misalnya ada yang tidak sesuai, tegur saya, dan apabila pelanggarannya berat, ya kalau memang harus dipecat, ya pecat saya sebagai seorang pandita. Dan karena saya menjalankannya dengan tulus, menjalankannya dengan ikhlas, ya kalau memang ada sesuatu yang betul-betul pelanggaran berat, kalau mau dilepas ya lepas saja, nggak masalah. Tetapi kalau dari person bahwa saya ingin berhenti, oh jangan. Termasuk juga untuk rekan-rekan saya seperjuangan pandita seluruh Indonesia, jangan menyerah. Kuncinya bagaimana? Kuncinya adalah baik seorang pandita maupun umat biasa.
rendahkan hatimu, jangan dirimu. Rendahkan hatimu sampai tataran yang paling rendah. Sehingga tidak akan sampai ada orang yang bisa merendahkan kamu. Jatuhkan dirimu sampai ke dasar lantai. Sehingga tidak ada orang lagi yang bisa menjatuhkan kamu. Ini satu filosofi yang cukup dalam. Yang kalau kita kaji ini betul-betul bahwa kita adalah orang yang sudah selesai dengan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak ternoda lagi dengan cacian, dengan pujian. Orang lain sudah tidak ada kesempatan lagi kok. Dalam arti kata adalah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Tuh, seperti itu. Oke. Moto itu saya pakai juga, Romo. Ya, harus. Supaya kita nggak ada celah untuk dicela. Iya, gitu. Dan gini, sebetulnya kan itu filosofi ya. Rendahkan dirimu, jatuhkan dirimu, itu filosofi. Nah, artinya apa? Kalau ada kejahatan ya kita jangan balas dengan kejahatan. Itu kan inti dari ajaran Buddha yang paling mendasar. Ya. Siap, Romo. Semoga di kesempatan lain Romo berkunjung kemari lagi, kita bisa punya waktu yang lebih lagi untuk, karena ini pasti perjalanan Romo sebagai seorang pandita dengan pengalaman di beberapa daerah belum kita kupas tuntas hari masih ini. Banyak ya kok. Hari ini masih banyak. Cuman kalau kita bikin seri kayaknya belum bisa, Romo. Begini, kalau ini dianggap sebagai closing statement juga boleh. Ya. Tapi saya katakan bahwasanya kalau tadi menyangkut pelayanan, bahwa seorang pandita dianggap yang super, dianggap yang ini, Maha bisa. Umat jangan kultus, jangan taksub dengan hal yang seperti itu. Karena apa? Tadi saya katakan penekanan daripada pertemuan kita ini adalah kalau segala sesuatu bisa ditolong oleh orang lain, tidak ada orang yang tidak bisa meminta tolong. Kalau segala sesuatu bisa diselesaikan dengan doa, tidak ada orang yang tidak bisa berdoa. Kalau kamu ingin di kehidupan yang akan datang tidak kekurangan dari makanan, berikan makanan kepada orang yang. Kalau kemudian kamu pengen kaya, berikanlah bantuan semampu kamu kepada orang yang memerlukan bantuan. Kalau kamu ke depan pengen memiliki jet pribadi, bukan hanya sekedar Lexus, Ferrari, dan Mustang, itu berikan. Kalau sangha mau berjalan kemana, berikan kesempatan dirimu untuk membelikan tiket, atau paling tidak sebagian dari tiket. Jadi kalau kamu ingin sesuatu, ciptakan sesuatu itu sekarang. Dikondisikan, Romo. Dikondisikan, itu ajaran Buddha yang sesungguhnya. Terima kasih, Romo. Semoga tadi beberapa closing statement Romo ini baik yang cukup mengena juga. Nanti kita bisa ulang. Boleh. Ya. Terima kasih atas waktunya, Romo. Salam Dhamma, Namo Sangya Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sadu, Romo. Terima kasih, sehat, Romo, supaya tetap berkembang ajaran Dhamma di Nusantara. Terima kasih kesempatan untuk podcastnya. Ya, nanti lain kali bisa datang lagi. Boleh. Siap, Romo. Siap, Romo. Iya.